Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurjana bersama teman saya Linda Prati akan menceritakan tentang ilmuwan modern klasik dan ilmuwan muslim modern untuk melengkapi tugas kajian Islam dan Sains. Baik, yang pertama saya akan menceritakan tentang sejarah ilmuwan modern muslim, yaitu Zaid bin Sabit, sang penerjemah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansor. Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman bin Affan. Amanah yang besar itu tentu menunjukkan sebesar apa kapasitas dan kedudukan beliau dalam Islam dan sejarah umat Islam. Beliau adalah Zaid bin Sabit bin Ad-Dahhak al-Ansori. Ia berasal dari Bani Najjar yang merupakan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Saat Rasulullah tiba di Madinah, kondisi Zaid kala itu adalah seorang anak yatim. Ayahnya wafat pada perang Bu'ats di tahun pertama hijrah itu. Usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun dan ia memeluk Islam bersama keluarganya. Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuknya. Selanjutnya ada kesungguhan dari seorang Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit berkata, pada perang Bu'ats aku berusia 6 tahun. Hal itu terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Dan saat itu aku berusia 11 tahun. Aku dipertemukan dengan Rasulullah. Mereka berkata, ada seorang anak dari kabilah Khazraj yang telah menghafal 16 surat. Namun beliau tidak mengizinkan aku di perang Badar dan Uhud. Barulah aku diizinkan di perang Khandaq. Selanjutnya ada kecerdasan dari Zaid bin Sabit. Dari Amir, ia menceritakan sesungguhnya tebusan tawanan perang Badar adalah 40 ukiah emas. Siapa yang memiliki kepandaian baca tulis, mereka diperintahkan mengajar baca tulis kepada 10 orang kaum muslimin. Di antara yang mendapat pengajaran adalah Zaid bin Sabit. Zaid adalah seorang anak cendekia dan memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang. Ia seorang penghafal Al-Quran, juru tulis Nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah. Ia memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang mendalam. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan risalah Islam keluar Madinah, melakukan surat menyurat kepada para raja dan kaisar, beliau memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka. Zaid pun berhasil menguasai bahasa-bahasa tersebut dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, Zaid bin Sabit sebagai penghafal Al-Quran. Sejak dimulainya dakwah Islam selama lebih kurang 20 tahun sejak wahyu pertama turun, terdapat sekelompok sahabat yang mampu menghafal dengan kemampuan biasa. Ada yang mampu menghafal semua yang tertulis, ada pula yang menghafal semua ayat yang tersusun. Di antara mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Sabit. Setelah Al-Quran diturunkan secara sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada para sahabat dengan berurutan sebagaimana susunan surat dan ayat yang kita ketahui sekarang. Selanjutnya yaitu awal pembukuan Al-Quran. Umar bin Khattab khawatir para penghafal Al-Quran terus berguguran karena konflik belum juga usai. Ia mendiskusikan ide pembukuan Al-Quran dengan Khalifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar beristikharah, bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah itu ia memanggil kembali Zaid bin Sabit. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. Aku akan memberimu tugas penting. Abu Bakar memerintahkannya untuk membukukan Al-Quran.
Zaid pun memegang tanggung jawab besar. Ia diuji dengan amanah yang berat dalam proyek besar ini. Ia mengecek dan menelaah hingga terkumpullah Al-Quran tersusun dan terbagi-bagi berdasarkan surat masing-masing. Tentang tanggung jawab besar ini, Zaid berkata, "Demi Allah, kalau sekiranya kalian bebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentulah hal itu lebih ringan daripada kalian perintahkan aku untuk membukukan Al-Quran." Selanjutnya yaitu penyeragaman bacaan Al-Quran. Pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jumlah orang yang memeluk Islam semakin hari semakin bertambah. Hal itu terjadi di berbagai daerah. Tentu saja hal ini sangat positif, namun hal ini bukanlah tanpa celah. Daerah tersebut menerima riwayat qiraat yang berbeda-beda, namun mereka belum mengenal variasinya, sehingga mereka menyangka orang yang berbeda bacaan Al-Qur'annya membuat bacaan baru. Muncullah masalah baru melalui usul sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Khalifah Utsman bin Affan pun membuat kebijakan menyeragamkan bacaan Al-Quran, dan Utsman mengatakan, "Siapakah orang yang paling dipercayai untuk menulis?" Orang-orang menjawab, yaitu penulisnya Rasulullah, Zaid bin Sabit. Utsman kembali mengatakan, "Siapakah yang paling fasih bahasa Arabnya?" Orang-orang menjawab, Said bin Al-As. Ia seorang yang dialeknya paling mirip dengan Rasulullah. Utsman kembali mengatakan, Said yang mendikte dan Zaid yang menulis. Selanjutnya, keutamaan dari seorang Zaid bin Sabit. Figur seorang Zaid bin Sabit memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Kaum muslimin sangat menghormatinya. Suatu hari Zaid mengendarai hewan tunggangannya, yaitu kemudian Abdullah bin Abbas mengambil tali kekangnya dan menuntunnya. Melihat hal itu, Zaid berkata, "Biarkan saja, wahai anak paman Rasulullah. Tidak, seperti inilah selayaknya kita menghormati ulama kita," jawab Ibnu Abbas. Ketika Zaid bin Sabit membayatkan Abu Bakar As-Siddiq untuk pertama kalinya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengisahkan, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Ansor angkat bicara. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Wahai orang-orang Muhajirin, sesungguhnya jika Rasulullah menugaskan salah seorang di antara kalian, beliau akan menjadikan salah seorang di antara kami sebagai pendampingnya. Karena itu kami memandang setelah beliau kepemimpinan ini dipegang oleh dua orang, satu dari kalian dan satu dari kami." Orang-orang Ansor pun menyuarakan demikian. Lalu berdirilah Zaid bin Sabit. Ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah berasal dari Muhajirin, dan kepemimpinan itu pada Muhajirin, dan kita adalah penolong mereka, sebagaimana kita telah menjadi ansornya Rasulullah." Abu Bakar pun berdiri dan berterima kasih atas ucapan Zaid yang menenangkan suasana. Abu Bakar berkata, "Wahai orang-orang Ansor, benarlah apa yang teman kalian ucapkan. Seandainya kalian melakukan selain itu, tentu kami tidak akan membenarkannya." Zaid menggapai tangan Abu Bakar kemudian berkata, "Ini adalah sahabat kalian, bayatlah dia." Dan yang terakhir yaitu wafatnya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu wafat pada tahun 45 Hijriah di masa pemerintah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di hari wafatnya Zaid, Abu Hurairah berkata, "Pada hari ini telah wafat tintanya umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya." Tinta adalah ungkapan untuk keluasan ilmu, karena di zaman dahulu menulis ilmu itu membutuhkan tinta. Baik, sekian cerita tentang ilmuwan muslim modern, yaitu Zaid bin Sabit, seorang penerjemah Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti untuk ilmuwan klasik modern akan diceritakan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah kedokteran modern dunia.
yakni Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dengan dunia barat dengan nama Avicenna, mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Nah, julukannya adalah Al-Ras atau puncak gunung pengetahuan. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Sitare yang merupakan keturunan Persia. Karena itu, ketika Ibnu Sina masih remaja, dia sering menulis puisi dan esai dalam bahasa Persia. Selanjutnya, Ibnu Sina wafat di Hamzan pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Dalam usianya yang ke-58 tahun, dia wafat karena terserang penyakit usus besar. Selama masa hidupnya, Ibnu Sina memberikan sumbangan luar biasa terhadap kemajuan keilmuan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina di berbagai disiplin ilmu banyak diadopsi oleh ilmuwan masa setelahnya. Tidak hanya ilmuwan muslim saja, tetapi juga ilmuwan barat banyak yang mengadopsi pengetahuan dari karya-karya Ibnu Sina. Dalam rangka memperingati 1000 tahun dari kelahirannya, melalui event Fair Millennium di Teheran pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya. Selanjutnya di sini ada beberapa penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran. Yang pertama itu ada dalam cara pengobatan, kedua dalam mengobati orang yang tercekik kerongkongannya, ketiga itu ada dalam mengobati kepala yang terluka, yang keempat dalam mengobati penyakit dalam, yang kelima penemuan penyakit parasitik, dan yang keenam dalam kedokteran makanan dan penyakit perut, yang ketujuh penyakit ginjal dan saluran kencing, yang kedelapan pengobatan penyakit khusus wanita, yang kesembilan penyakit saraf, serta kesepuluh penyakit kejiwaan dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada pemikiran Ibnu Sina mengenai filsafat jiwa. Nah, kesempurnaan bagi Ibnu Sina adalah sesuatu yang dengan keberadaannya tabiat jenis menjadi manusia. Artinya jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh, sebab tubuh sendiri merupakan prasyarat bagi definisi jiwa. Lantaran dapat dinamakan jiwa jika aktual di dalam tubuh dengan satu perilaku dari berbagai perilaku. Secara garis besar, Ibnu Sina membagi pembahasan jiwa menjadi dua bagian, yaitu fisika dan metafisika. Dalam pembahasan jiwa dari sisi fisika, Ibnu Sina membicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Jiwa tumbuh-tumbuhan mempunyai 3 daya. Yang pertama itu ada makan, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua itu ada jiwa binatang atau hewan mempunyai 2 daya, yaitu gerak dan menangkap. Yang terakhir itu ada daya menjadi 2, yaitu menangkap dari luar dengan panca indera dan menangkap dari dalam dengan indera batin. Lalu yang terakhir itu ada jiwa manusia yang disebut juga al-nafs al-nadhikat, yaitu mempunyai 2 daya, yaitu praktis dan teoritis. Daya praktis hubungannya dengan jasad, sedangkan daya teoritis hubungannya dengan hal-hal yang abstrak. Selanjutnya di sini ada karya-karya Ibnu Sina. Yang pertama itu ada kitab Al-Qanun fit Tib atau Canon of Medicine. Yang kedua itu ada kitab Az-Zuzah Ibnu Sina At-Tibiyah. Yang ketiga itu ada Mausu'ah Asy-Syifa. Dan selanjutnya di sini ada karya-karya lain Ibnu Sina. Yang pertama itu ada bidang logika. Yang kedua ada Fi Aqsam Al-Ulum Al-Aqliyah. Yang ketiga itu ada bidang metafisika atau ilahiyat atau ilmu ketuhanan. Yang keempat itu ada bidang psikologi atau kitab An-Najat atau buku tentang kebahagiaan jiwa. Yang kelima itu ada bidang geologi. Terus ada bidang syair dan prosa. Ada bidang sastra Arab juga atau risalah fi asab hudus al-huruf, risalah tentang sebab-sebab terjadinya huruf. Lalu ada cerita-cerita roman fiktif, risalah at-Thair, cerita seekor burung. Lalu ada bidang politik atau risalah asy-Siyasah atau book on politics.
Jadi itulah cerita singkat mengenai ilmuwan modern klasik, yaitu kedokteran modern dunia. Cerita singkat tentang ilmuwan modern klasik dan ilmuwan muslim modern yang kami ceritakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.